Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimah Harbani. Saya dari analisis dampak lingkungan A. Kali ini saya akan memaparkan analisa dampak lingkungan pembangunan proyek perawatan logam atau Metal Surface Treatment Company di PT Nusantara Parkerizing. Di sini ada beberapa poin yang akan dibahas, dimulai dari sejarah proyek, lokasi, kebijakan dan legalitas, kondisi lingkungan, rencana perakhiran dampak, sampai evaluasi serta pelayakan dari pembangunan proyek tersebut. Pertama-tama kita akan ke sejarah proyek. PT Nusantara Parkerizing sebagai perusahaan yang bergerak khusus di bidang teknologi perawatan logam atau metal surface treatment sungguh sangat strategis. Sejak tahun 1982, PT Nusantara Parkerizing telah berdiri di Indonesia sebagai perusahaan joint venture antara dua mitra besar yang berpengalaman luas dengan teknologi mutakhir serta sumber daya manusia yang handal, yaitu Nihon Parkerizing Co. Ltd. Jepang dengan PT Global International. Sejak didirikannya PT Nusantara Parkerizing telah banyak membantu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif, industri baja, industri peralatan rumah tangga elektronik, industri kendaraan bermotor roda 2, serta komponen-komponennya, dalam meningkatkan ketahanan produk-produk tersebut terhadap korosi, sehingga dapat menambah nilai ekonomis produk-produk tersebut. Lokasi proyek. Lokasi proyek itu terletak di Jalan Raya Bogor, kilometer 27, Kalisari, RT 1 RW 1, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13710. Di sini ada batas pembangunan, di mana batas pembangunan tersebut batas pembangunan dimulai dari bahu jalan, yang mana di sebelah utara proyek terdapat anak Sungai Ciliwung, pada selatan terdapat pemukiman warga dan ada rawa-rawa. Jadi pada di selatan, di area selatan pembangunan ini seperti ada lembahan, jadi dulunya itu rawa. Kemudian di sebelah barat proyek itu ada markas Resimen Zeni Konstruksi. Di sebelahnya lagi ada hutan, dan di sebelah timur proyek terdapat sebuah hutan. Jadi tadi bisa diulangi, batas pembangunannya itu dimulai dari bahu jalan Kalisari yang berbatasan dengan Resimen Zeni, kemudian menuju pemukiman warga. Pada barat pembangunan dibatasi dengan lavai, atau di sebelah barat ini ada UMKM sejenis restoran. Kemudian lanjut ke batas dampak. Batas dampak tersebut itu diperkirakan hanya terdapat pada sekitar lingkungan pembangunan, karena dari jarak 0,7 km atau dari rumah saya tidak terasa dampaknya seperti kebisingan, kualitas air masih stabil, udara bagus, kemungkinan adanya pemantauan dan pengolahan yang baik, sehingga dampak tersebut menghasilkan bobot yang kecil dan tidak terasa sampai beberapa kilometer. Ini adalah area perkiraan dampak. Oke, lanjut ke kebijakan dan legalitas. Pada kebijakan dan legalitas proyek industri tertuang pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Pada pasal 50 berisikan tentang apabila suatu usaha atau kegiatan mengalami perubahan baik alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan maupun penambahan kapasitas produksi, wajib dilakukan perubahan izin lingkungan. Jadi
untuk kebijakannya kita harus izin untuk validasi, untuk mendapatkan validasi dan kelayakan pembangunan yang akan dilakukan. Lanjut ke kondisi lingkungan. Di kondisi lingkungan ini akan dibahas beberapa konsep, yaitu dari geologi, geomorfologi, geofisika, geokimia, dan hidrogeologi. Yang pertama itu ada kondisi geologi. Di sini tertera peta geologi DKI Jakarta. Pada area coklat ini adalah litologi aluvium, yang bawah ini yang berwarna coklat kehijauan adalah aluvium vulkanik. Menurut ESDM 2010, area Jakarta Timur didominasi oleh endapan aluvial vulkanik, sehingga perakiraan dampak yang akan terjadi jika pembangunan dilakukan akan menimbulkan banjir serta turunnya permukaan. Kemudian alih fungsi sistem drainase dan rekomposisi sumber daya air dan sebagainya. Identifikasi morfologi pada aluvium vulkanik yang berwarna hijau kecoklatan ini diduga berasal dari aktivitas gunung api purba pada sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kemudian berlanjut pada kondisi geomorfologi. Kondisi geomorfologi menurut Van Bemmelen 1949, kondisi geomorfologi Jakarta merupakan sebuah daratan yang muka permukaan tanahnya lebih rendah dibanding dengan permukaan laut. Diduga perakiraan dampak yang akan ditimbulkan dari proyek adalah banjir dan land subsidence atau penurunan muka air tanah. Jadi dampak yang ditimbulkan itu berasal dari perubahan volume batu yang ada di bawah permukaan tanah. Kemudian land subsidence juga dapat disebabkan oleh faktor lain, yaitu seperti pengambilan air tanah dan faktor dari bangunan itu sendiri. Untuk faktor volume batuan, diidentifikasi kompaksi batuan tersebut menurun karena memiliki kandungan aluvial dan lempung, ditambah dengan pengambilan air tanah yang sering terjadi di kota-kota besar, sehingga porositas pada batuan akan semakin berkurang dan lama-kelamaan muka air tanah itu akan semakin menurun. Dan akibat dari turunnya muka air tersebut, air yang menguap di sekitaran sungai akan menutupi lahan seperti lembahan. Kemudian lanjut ke kondisi geofisika. Di sini ada peta yang menunjukkan penurunan muka air tanah, permukaan tanah dari 8/2020. Jadi berdasarkan hasil analisa dan pengamatan lapan dalam kajian land subsidence pada tahun 2015 sampai 2020, didapatkan data bahwa penurunan permukaan tanah berkisar 0,1 sampai 8 cm itu untuk keseluruhan Jakarta. Jadi pada area pembangunan yang ditujukan itu ada di Jakarta Timur. Dan di Jakarta Timur itu ada di sekitar sini. Dan di sini mempunyai warna hijau sampai hijau kekuningan. Jadi warna hijau sampai hijau kekuningan itu memiliki kisaran nilai 0,1 sampai 1 cm. Jadi pada daerah pembangunan tersebut masih memiliki laju penurunan muka tanah yang sedikit lambat daripada laju penurunan permukaan tanah pada Jakarta Utara. Oke, lanjut di kondisi geokimia. Pembangunan yang dilakukan akan berdampak pada kondisi sumber daya air karena proyek itu bersifat metal surface treatment. Jadi komposisi logam yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan kualitas air menurun.
Oke, lanjut di kondisi hidrogeologi. Jadi terganggunya sistem drainase atau uh, sistem drainase atau saluran air seperti sungai berakibat sangat fatal bagi sumber daya air dan biota yang tinggal di dalamnya karena pengelolaan dan pemeliharaan sekitar lahan harus terus dikembangkan mengingat dampak yang ditimbulkan memiliki nilai yang berharga. Lanjut ke rencana AMDAL, jadi ada tahap konstruksi, tahap operasi, dan tahap pasca operasi. Di tahap konstruksi itu ada beberapa poin, yaitu ada gangguan lalu lintas, kesempatan kerja, penurunan kualitas air, udara, dan kebisingan. Pada gangguan lalu lintas itu, dampaknya terjadi kemacetan yang disebabkan oleh mobilitas material konstruksi, kemudian rencana penelitian tersebut memakai metode kualitatif yang bersifat non-formal serta menghasilkan bobot dampak yang kecil. Lamanya rencana penelitian tersebut berlangsung selama tahap konstruksi. Jadi solusi dari dampak yang ditimbulkan dari gangguan lalu lintas di tahap konstruksi uh, seperti evaluasinya itu memasang rambu lalu lintas, penetapan flagman atau petugas pengatur pintu masuk dan keluar, mobilisasi kendaraan alat berat tidak dilakukan di jam sibuk. Jadi mobilisasinya itu terkontrol dengan lancar. Kemudian koordinasi instansi terkait, misalnya di depan proyek itu terdapat instansi yang memegang konstruksi atau enggak untuk koordinasi dengan instansi lain dapat bekerja sama dengan resimen ini di mana pada di mana pihak perusahaan proyek tersebut meminta untuk mengatur lalu lintas atau mengatur jalannya uh, mobilitas alat berat pada saat tahap konstruksi dan sebagainya. Kemudian ada kesempatan kerja di tahap konstruksi tersebut, dampak yang ditimbulkan seperti tenaga kerja mempunyai di mempunyai kesempatan kerja dan penempatan pada perusahaan tersebut. Jadi metodenya itu sama seperti gangguan lalu lintas, yaitu menggunakan data kualitatif dan bersifat non-formal. Lamanya rencana penelitian tersebut yaitu selama kegiatan mobilisasi tenaga kerja. Jadi untuk evaluasi dampak yang ditimbulkan seperti seharusnya memberikan prioritas untuk masyarakat sekitar sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Terus memberikan lowongan terbuka dan memberikan upah sesuai UMR. Jadi masyarakat yang ada di sekitar itu juga turut merasakan pemberdayaan dari pembangunan proyek yang dilakukan. Kemudian ada peningkatan kualitas air. Dampaknya itu berdampak pada sanitasi air. Metodenya itu yang digunakan adalah metode kualitatif dengan asosiasi wastewater treatment plant. Jadi wastewater treatment plant itu adalah pengelolaan limbah, yang mana periodenya itu berlangsung selama 3 bulan sekali di tahap konstruksi tersebut. Jadi um, jadi evaluasi dari dampak yang ditimbulkan berupa pemisahan limbah padat yang tertera pada metode tersebut, di mana dimulai dari chemical treatment atau pengolahan unsur kimia berbahaya, dilanjut dengan sludge treatment, pengelolaan lumpur, dilanjut dengan dry unit, dan kemudian sampai dikirim ke
sampai dikirim ke perusahaan yang mengelola limbah. Lanjut ke peningkatan kualitas udara. Dampak yang ditimbulkan itu adalah kualitas udara yang menurun. Metodenya itu menggunakan kualitas udara ambien. Periodenya berlangsung selama masa konstruksi tersebut. Jadi, evaluasi dari dampak yang ditimbulkan diantaranya menggunakan kendaraan yang lolos uji emisi. Jadi, selama mobilitas berlangsung di sekitar perusahaan, jadi kualitas udaranya jadi tidak jadi tidak jadi tidak langsung menurun gitu. Soalnya kalau misalnya kendaraan itu belum lulus uji emisi, kemungkinan emisi-emisi yang dibuang kendaraan berat itu seperti CO2, terus HSO4 itu menumpuk di daerah sekitar situ. Jadi kualitas udaranya semakin berkurang. Kemudian untuk kendaraan yang terbuka saat mengangkut material kayak debu, semen gitu, agar tidak berserakan dan menjadi polusi di sekitar perusahaan. Dan evaluasi lain seperti mengatur kecepatan di area proyek sehingga debu-debu yang ada di proyek tidak mudah berkembangan dan tidak membuat masyarakat resah. Oke, lanjut. Ada kebisingan, dampaknya itu polusi suara akibat alat berat dan kegiatan konstruksi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Periodenya selama konstruksi berlangsung. Jadi evaluasi dari dampak yang ditimbulkan dari kebisingan itu seperti mengatur jadwal mobilisasi kendaraan pada jam yang tidak sibuk sehingga tidak uh, tidak tidak sehingga di area proyek tersebut tidak kendaraan tidak menumpuk dan tidak menyebabkan polusi suara. Kemudian lanjut di tahap operasional. Di tahap operasional sama seperti tahap konstruksi, tapi ada beberapa poin yang ditambahkan seperti terganggunya ekosistem sungai dan penurunan kualitas tanah. Gangguan lalu lintas sama seperti tahap konstruksi, namun yang membedakan adalah periodenya berlangsung selama pada tahap operasional dan evaluasi mungkin dapat ditambah petugas keamanan sehingga karyawan-karyawan yang sedang beroperasi di sana tidak parkir sembarangan, jadi tidak mengganggu lalu lintas. Kemudian kesempatan kerja juga sama seperti tahap konstruksi. Yang membedakan itu di periode operasional, di periode pada saat operasional berlangsung. Kemudian lanjut pada peningkatan kualitas air. Peningkatan kualitas air juga sama, dampaknya adalah sanitasi. Metodenya itu metode pengelolaan limbah, dan periode lamanya risetnya itu berlangsung selama 3 bulan kurang lebih. Jadi pada 3 bulan tersebut kita mengelola limbah yang sudah dioperasionalkan, dimulai dari mengelola unsur kimia, menyaring lumpur-lumpur sisa operasional sampai dikirim ke disposal company atau perusahaan yang mengelola limbah, perusahaan yang khusus untuk mengelola limbah.
Kemudian lanjut ke peningkatan kualitas udara, sama juga untuk kebisingan dampak yang ditimbulkan sama, yaitu polusi udara, polusi suara. Metodenya kualitatif, periodenya itu berlangsung selama operasional. Jadi evaluasi dari dampak yang ditimbulkan itu mungkin karyawannya bisa pakai earplug atau pelindung telinga sehingga uh, suara yang diterima oleh karyawan itu tidak terlalu mengganggu. Kemudian ada terganggunya ekosistem sungai. Jadi di sebelah timur perusahaan atau uh, utara utara Maps itu ada sebuah anak sungai Ciliwung. Jadi uh, kemungkinan kemungkinan jika proyek itu dibangun dan dioperasionalkan, dampak yang ditimbulkan itu adalah penurunan biodiversitas sungai. Jadi metodenya itu digunakan kualitatif dan dibantu dengan pengelolaan limbah serta AWLR atau pengelolaan sistem yang berbasis hidrogeologi. Dan periodenya itu berlangsung selama tahap operasional. Jadi evaluasi dari dampak yang ditimbulkan supaya tidak terganggunya ekosistem sungai, diantaranya untuk mengelola limbah yang lebih baik lagi. Kemudian selain limbah cair, diharapkan limbah sampah juga dikelola dengan baik sesuai SOP dan kebijakan yang telah dikeluarkan maupun kebijakan yang telah tertuang pada perjanjian analisa dampak tersebut. Kemudian ada penurunan kualitas tanah. Dampaknya itu adalah berkurangnya resapan air karena lahan di Jakarta itu tidak seluas di kota-kota lain. Metodenya itu menggunakan metode GPS geodetik dan periodenya itu selama operasional berlangsung. Evaluasi dari timbulnya dampak penurunan kualitas tanah itu adalah identifikasi limbah, pendataan jumlah limbah, serta mungkin menyimpan sementara limbah yang sulit dikelola. Kemudian lanjut ke tahap pasca operasional. Jadi ada 2 poin yang akan dibahas, yaitu penurunan kualitas air tanah serta persepsi masyarakat. Penurunan kualitas air tanah itu sama seperti tadi, ada sanitasi air, metodenya itu pengolahan limbah, dan periodenya selama demomisioning berlangsung. Kemudian ada persepsi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari persepsi masyarakat tersebut adalah pemutusan hubungan kerja. Metodenya itu adalah kualitatif dengan mengamati pekerjaan warga sekitar. Pengamatan tersebut berlangsung selama kegiatan pemutusan hubungan kerja. Jadi dampak dari pemutusan hubungan kerja masyarakat sekitar itu mungkin bisa dilakukan pendekatan secara proaktif dan membawa hubungan baik dengan tokoh masyarakat, aparat, dan warga sekitar. Terus ikut berpartisipasi membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membuat program yang dapat memberdayakan masyarakat, dan mungkin bisa mengelola limbah tersebut sehingga sumber daya air yang
ada di sekitar pemukiman warga itu bisa digunakan bisa digunakan lagi. Jadi di sini ada evaluasi dan kelayakan dari rencana penelitian analisa dampak lingkungan yang telah dilakukan, dapat dapat disimpulkan bahwa kelayakan dari suatu perusahaan di mana dampak yang dihasilkan mempunyai bobot kecil, terdapat pemantauan dan pelatihan berkala, tersedianya pengelolaan dan pemeliharaan limbah, dan pelayanan komprehensif dan pengembangan produk itu menjadikan suatu kelayakan pada proyek menjadi valid atau layak. Berikut referensi uh, yang saya paparkan. Mungkin sampai di sini presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.